Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Fadil Sanudin dengan NIM I1B1210229. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas final mata kuliah Azas dan Metode Perancangan Arsitektur 3 dengan judul Perumusan Programming pada Studi Banding Kawasan Hunian dengan Pendekatan NUP. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Lingkungan tidak pernah lepas hubungannya dengan manusia, di mana manusia hidup dan beraktivitas pada suatu ruang dan waktu. Pada dasarnya, membangun suatu lingkungan adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga diperlukan suatu model perencanaan yang menampung kebutuhannya. Kebutuhan ini dapat sangat luas artinya. Namun dalam perancangan suatu lingkungan permukiman maupun perumahan pemenuhan kebutuhan manusia salah satunya diwujudkan melalui hubungan interaksi yang kompleks di dalamnya. Adalah konsep perencanaan neighborhood unit yang dipopulerkan oleh Clarence Arthur Perry pada tahun 1929 di Amerika, mempunyai tujuan utama untuk membuat interaksi sosial di antara penghuni lingkungan permukiman, sedangkan penataan fisik lingkungan merupakan cara mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tujuan. Yang pertama yaitu ada keterjangkauan. Menciptakan kawasan hunian yang terjangkau bagi berbagai tingkat pendapatan dengan perpaduan yang baik antara rumah tinggal yang terjangkau dan fasilitas umum yang mudah diakses. Kedua, konsep berjalan kaki. Untuk merancang kawasan hunian dengan jarak yang singkat antara tempat tinggal, tempat kerja, pusat perbelanjaan, sekolah, taman, dan fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, memungkinkan penduduk untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda, mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. Dan yang ketiga, yaitu adalah fasilitas dan layanan. Untuk menyediakan akses yang mudah ke fasilitas dan layanan penting, seperti sekolah, taman bermain, taman, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, klinik kesehatan, dan transportasi umum. Hal ini memastikan bahwa penduduk memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan sehari-hari mereka. Selanjutnya, kita masuk ke manfaat, yaitu pertama, manfaat dari interaksi sosial mendorong interaksi sosial antara penduduk melalui desain yang memperhatikan ruang terbuka, taman, area bermain anak, dan tempat-tempat umum lainnya. Ini membantu membangun komunitas yang kuat dan mengurangi isolasi sosial. Selanjutnya, untuk keberlanjutan, memperhatikan aspek keberlanjutan dalam perencanaan kawasan hunian, seperti penggunaan energi yang efisien, pengelolaan air yang bijaksana, penggunaan bahan bangunan ramah, lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan alami. Yang terakhir, manfaat dari keamanannya yaitu meningkatkan keamanan kawasan hunian melalui desain yang terbuka, penerangan yang cukup, dan tata letak yang dirancang dengan baik untuk mengurangi risiko kriminalitas. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi banding. Yang pertama yaitu ada Perumahan Taman Setiabudi Indah. Perumahan Taman Setiabudi Indah atau biasa disebut Tasbi terletak di Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Tanjung Rejo, Medan. Di dalam perumahan ini terdapat tiga jenis lokasi perumahan dengan fasilitas yang berbeda-beda, yaitu Perumahan Tasbi 1, Perumahan Tasbi 2, dan Blossom Hill Residence atau BHR. Oleh PT Irawijaya Utama pada 1985, dibangun proyek Taman Setiabudi Indah di atas lahan seluas 220 hektar yang ditunjukkan bagi konsumen menengah ke atas. Di luar dugaan, perumahan Taman Setiabudi Indah laku keras dan dibangun tahap-tahap berikutnya. Namun, krisis moneter membayarkan segalanya. Tahun 1997, pembangunan Taman Setiabudi terhenti. Baru tahun 2000, pembangunannya dilanjutkan. Hingga kini total ada 2.220 unit rumah yang telah dibangun. Selanjutnya ada Blossom Hill Residence. Perumahan ini berkembang seluas 13,1 hektar. Perumahan ini tidak membagi wilayahnya lagi karena skalanya yang kecil. Untuk penjualan tanahnya, sudah disediakan kafling-kafling yang siap bangun. Total dari rumah yang terdapat dari perumahan Blossom Hill Residence sebanyak 40 unit. Pola-pola perkembangan jalan yang dipakai pada Blossom Hill Residence adalah curvilinear. Hal ini dimungkinkan karena site Blossom Hill Residence yang kecil memiliki penyediaan kafling yang variatif dan segi ukuran persilnya. Hal ini menjadikan Blossom Hill Residence memiliki ciri yang berbeda jika dibandingkan dengan Tasbi 1 dan Tasbi 2. Hal ini dimungkinkan karena site Blossom Hill Residence yang kecil dan memiliki penyediaan kafling yang variatif dari segi ukuran persilnya. Berikutnya perumahan Tasbi 1, perumahan ini berkembang seluas 129 hektar.
Perumahan ini membagi wilayah di dalamnya menjadi blok-blok yang digunakan untuk memudahkan sistem keamanan dan utilitas. Perumahan ini terbagi menjadi 37 blok. Total dari rumah yang terdapat dari perumahan Taman Setiabudi Indah satu sebanyak 2.220 unit. Batas-batas wilayah perumahan dari sebelah utara dapat kita lihat seperti gambar. Ada Jalan Perjuangan, dari arah utara dari arah timur ada Jalan Setiabudi, kemudian dari arah selatan ada Jalan Pasar 5 dan dari arah barat ada Jalan Gagak Hitam. Berikutnya itu perumahan Tasbi 2. Perumahan ini berkembang seluas 36,5 hektar. Perumahan ini membagi wilayah di dalamnya menjadi blok-blok yang digunakan untuk memudahkan sistem keamanan dan utilitas. Perumahan ini terbagi menjadi 9 blok. Total dari rumah yang terdapat dari perumahan Taman Setiabudi Indah sebanyak 814 unit. Batas-batas wilayah perumahan dari arah utara dapat kita lihat seperti gambar. Ada Jalan Pasar 3, kemudian dari arah timur ada Jalan Gagak Hitam, dari arah selatan ada Jalan Bunga Raya, dan terakhir dari arah barat ada Jalan Bunga Raya. Kemudian kita masuk ke studi banding kedua yaitu ada Perumahan Bumi Asri. Perumahan ini merupakan proyek yang dibangun oleh PT Ira Widya Utama pada tahun 1985 di atas lahan yang semulanya 220 hektar. Perumahan ini berkembang seluas 70 hektar. Perumahan ini membagi wilayah di dalamnya menjadi blok-blok yang digunakan untuk memudahkan sistem keamanan dan utilitas. Perumahan ini terbagi menjadi 6 blok. Dapat kita lihat seperti gambar, untuk batas-batas wilayah perumahan dari arah utara ada Jalan Gagak Hitam, kemudian dari arah timur ada blok VV dan XX Tasbih 1, kemudian dari arah selatan ada Jalan Pasar 5 Setiabudi, dan terakhir dari arah barat ada Jalan Gagak Hitam. Dan kita masuk ke studi banding yang ketiga yaitu ada Perumahan Geraha Metropolitan. Perumahan Geraha Metropolitan Kompleks merupakan Geraha Helvetia merupakan salah satu kompleks perumahan di Medan yang prestigius atau kompleks perumahan masyarakat yang menengah ke atas dengan suasana hunian yang damai dan harmonis. Luas keseluruhan lahan yang ada di kompleks perumahan Geraha Metropolitan Helvetia Medan ini adalah seluas 250 hektar. Jumlah total yang sudah ada di penghuninya saat ini adalah sebanyak 763 unit hunian dengan total lahan yang sangat luas sebesar 250 hektar lahan yang ada di dalam kompleks perumahan Geraha Metropolitan ini belum semuanya telah dihuni. Namun sekarang ini telah mulai dilakukan rencana-rencana pembangunan tipe hunian baru di lahan kosong tersebut. Sehingga dalam jangka beberapa tahun ke depan diperkirakan kompleks perumahan Geraha Metropolitan ini akan jauh lebih padat dari sekarang ini. Apalagi sekarang ini sedang direncanakan pembangunan besar-besaran. Kemudian kita masuk ke sarana perumahannya. Terdapat di sini ada olahraga, ada sarana pendidikan, sarana rekreasi, sarana ibadah, kemudian ada jalan perumahan, lampu penerangan jalan, ada juga drainase, ada utilitas, ada juga sampah. Untuk masuk ke variabelnya ada jalan, ada plot, dan ada tipologi bangunan seperti yang kita lihat pada layar. Kita masuk ke pola hunian. Dapat kita lihat seperti di layar, yang pertama itu adalah pola hunian Tasbih 1, dan yang kedua adalah pola hunian BHR Taman Setiabudi Indah. Untuk pola hunian yang berikutnya merupakan yang pertama yaitu pola hunian perumahan Bumi Asri. Yang kedua itu adalah pola hunian perumahan Geraha Metropolitan. Sama seperti gambar kedua tadi, pola hunian perumahan Geraha Metropolitan. Lanjut ke variabel selanjutnya yaitu ada pola massa bangunan, kemudian ada kepadatan, dan selanjutnya ada tata guna lahan. Berikutnya juga ada pola sirkulasi, lebar persimpangan, dan kecepatan kendaraan di area tersebut. Untuk pola sirkulasinya dapat kita lihat seperti di layar. Yang pertama merupakan pola jalan perumahan Tasbih 1, gambar kedua merupakan pola jalan perumahan Tasbih 2, dan gambar ketiga pola jalan perumahan BHR Taman Budi Indah. Berikutnya ada pola jalan perumahan Bumi Asri, dan terakhir adalah pola jalan perumahan Geraha Metropolitan. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Pengertian perumahan dan kawasan permukiman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi di kawasan lainnya perkotaan atau kawasan perdesaan, sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya penentuan rumah yang layak huni.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mendefinisikan perumahan dan kawasan permukiman adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri dari pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, kemudian ada pengadaan dan sistem pembiayaan, dan serta peran masyarakat. Untuk persyaratan teknis sarana, dapat kita lihat seperti gambar di samping, sarana pendidikan dan pelajaran adalah untuk menyelani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal maupun yang formal. Dasar penyediaan sarana dan pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit kelompok lingkungan yang ada. Untuk sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dan mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Kemudian kita masuk ke sarana perdagangan dan niaga. Sarana perdagangan dan niaga ini tidak selalu berdiri dari sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah produk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Selanjutnya kita masuk ke sarana budaya dan rekreasi. Sarana kebudayaan dan rekreasi merupakan bangunan yang dipergunakan untuk mewadahi berbagai kegiatan kebudayaan atau rekreasi seperti gedung pertemuan, gedung serbaguna, bioskop, gedung kesenian, dan lain-lain. Untuk sarana peribadatan, sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan perencanaan yang diatur adalah dengan memperkirakan populasi dan jenis agama, serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntunan plan organis dan religius. Kemudian masuk ke sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga. Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan yang mempunyai arti sebagai suatu landscape, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Untuk utilitas dan jaringan drainase, jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air atau ke bangunan resapan buatan yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan. Bagian dari jaringan drainase adalah ada sarana dan prasarana. Untuk utilitas jaringan air bersih, ada kebutuhan air bersih, kedua ada jaringan air bersih dan keran umum, dan hidran kebakaran. Dan untuk utilitas jaringan air limbah, yang pertama ada septic tank, yang kedua ada bidang resapan, dan terakhir ada jaringan perpipaan air limbah. Jaringan transportasi lokal, yang pertama sistem jaringan sirkulasi kendaraan pribadi dan kendaraan umum berikut terminal dan perhentiannya. Dapat kita lihat seperti gambar di layar. Dan yang kedua adalah sistem jaringan sirkulasi pedestrian. Untuk jaringan transportasi lokal, dari lahan parkir untuk area hunian, pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RW 2.500 penduduk, lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala dan memiliki standar penyediaan 400 meter persegi dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan RW dan penggunaan yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik. Kita masuk ke programming. Yang pertama sivitas atau pengguna. Mayoritas penghuni adalah kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Separuhnya beragama Islam, bekerja di perusahaan swasta dan pegawai negeri, dan dihuni etnis yang heterogen. 55% penghuni sudah menikah dengan jumlah anggota keluarga dengan jumlah anggota berkisar 4-6 orang. Aktivitasnya dapat kita lihat seperti gambar di layar. Dari generasi X, generasi Y, generasi Z, sampai ke generasi A. Untuk kebutuhan ruangnya dapat kita lihat seperti di layar. Masuk ke hubungan ruang dan sirkulasi. Seperti yang kita lihat di layar.
Itu merupakan hubungan ruang dan sirkulasi untuk hunian ini. Masuk ke program lokasi tapak. Lokasi tapak di sini saya mengambil lokasi tapak yang berada di Jalan Bolivar, Kendari dengan luas lahan kurang lebih 210.000 meter persegi atau 21 hektar. Selanjutnya kita masuk ke desain skematik. Gambar yang di layar merupakan gambar block plan dua dimensi. Kemudian ini merupakan gambar block plan dari 3D-nya. Baik, terima kasih. Itu saja yang mungkin yang saya dapat presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.